Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Khotimun Nawir, saya sendiri, dan Lolo Utami akan mempresentasikan makalah kami terkait mata pelajaran fikih di tingkat SMP. Dalam ini kami tidak akan membahas semuanya, melainkan hanya mengambil pelajaran berupa puasa dan makanan minuman halal. Berikut saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu puasa. Puasa sangatlah tidak asing bagi kita semua. Mungkin semua pernah mendengar istilah-istilah puasa. Namun belum banyak yang mengetahui apa toh sesungguhnya puasa itu. Puasa kalau dari segi bahasa itu berasal dari kata saumun yang berarti menahan diri, mencegah atau mencegah diri dari sesuatu hawa nafsu atau makan, minum, menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk argumen yang memperkuat puasa sendiri itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini sangatlah jelas dijelaskan bahwa puasa itu tujuannya untuk bertakwa kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian puasa itu juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macamnya puasa wajib itu ada 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa ini termasuk dari rukun Islam yang keempat. Itu kalau kita tidak melaksanakan rukun Islam, berarti kita belum dikatakan kategori Islam. Rukun itu kan sesuatu yang harus dipenuhi. Rukun Islam harus mencapai 5 tersebut, kecuali yang 5 bagi man istata'a alaihi sabilan, haji bagi mereka yang mampu. Langsung fokus pada puasa Ramadan ini, hukumnya sendiri adalah fardhu ain. Maka jika ada yang uzur atau meninggalkan karena uzur, itu mempunyai kewajiban untuk mengqadha. Untuk selanjutnya, sebelum membahas terkait puasa-puasa yang lain, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu syarat-syarat puasa, rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu balik. Pertama balik, kedua berakal, ketiga mampu untuk berpuasa. Bagi orang yang tidak mampu, berarti tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Kemudian syarat sahnya, puasa itu dikatakan sah apabila shaim atau orang yang berpuasa itu harus keadaan Islam mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, terus suci dari haid dan nifas, terus dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya. Berarti
bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa yaitu niat, dan kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan disengaja, muntah dengan disengaja, berhubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan, gila, keluar cairan mani dengan disengaja. Yang selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa yaitu berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat taraweh ketika bulan Ramadan, tadarus atau membaca Al-Quran. Yang keenam, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan yaitu orang yang tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa, baik itu orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, yang mana kalau musafir ini perlu ada tindak lanjuti terkait jarak atau syaratnya atau gimana itu kan 16 marhalah itu kan sekitar berapa mil itu. Kalau dibuat jarak Indonesia itu kan masih mungkin saya lupa kalau masalah jaraknya itu. Terus selanjutnya orang tua yang sudah lemah, yang tidak kuat untuk berpuasa, maka ia diwajibkan untuk berfidyah atau sedekah tiap hari yaitu 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui anaknya. Kalau dalam kitabnya saya nama Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib itu ada sedikit redaksi, yaitu bagi yang hamil mungkin khawatir dengan anaknya atau khawatir dengan dirinya dan anaknya, itu ada ketentuan sendiri untuk. Kemudian puasa wajib selanjutnya yaitu puasa nazar. Nazar itu adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar, janji kebaikan yang pernah diucapkan. Kalau keburukan gimana ya tidak dianggap nazar. Misalnya kalau kita pernah janji kepada diri yang pernah janji dan mengucapkan kalau aku lulus, kalau aku dapat peringkat 3 besar maka akan puasa 3 hari. Ketika perkataannya itu terwujud, maka yang mengucapkannya itu harus melaksanakan puasa selama 3 hari. Kemudian puasa qadha. Qadha itu adalah mengganti kewajiban yang sudah terlewat. Seperti halnya orang yang sakit tidak mampu berpuasa Ramadan, kemudian setelah ia sehat, maka dia berwajiban untuk mengqadha. Apabila tidak mampu, maka harus membayar fidyah. Puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan, seperti halnya tidak mampu memenuhi nazar. Terus berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa, itu mereka harus membayar kifarat dan mengganti. Kemudian membunuh secara tidak sengaja, aku juga dikenai kifarat. Tapi kalau saya di sini kok masih ada redaksi ini kan puasa kifarat dikerjakan karena melanggar sesuatu. Mungkin selain membayar kifarat juga diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya melakukan dihar. Dihar itu menganggap istrinya sama seperti ibunya, itu juga kenai puasa kifarat. Mencukur rambut ketika ihram, berburu ketika ihram, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau kiran.
Kemudian puasa sunnah, selain puasa wajib pasti ada puasa sunnah. Yang pertama, kalau puasa sunnah ini dikerjakan itu malah lebih bagus. Seperti halnya puasa Syawal, puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal Syawal dan 6 Zuhan dilaksanakannya itu sejumlah 6 hari, mungkin tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, kemudian puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu juga disunahkan. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis itu sangat tidak asing bagi kita yang dengar. Kemudian waktu yang diharamkan untuk berpuasa, pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan hari yang diragukan, maksudnya begini, apakah hari ini sudah 1 Ramadan atau apa belum? Nah, itu masih ragu. Kemudian hikmah puasa, untuk hikmahnya sendiri yaitu meningkatkan ketakwaan serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah, terus menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa akan terdidik menahan kelaparan, kehausan dan keinginannya, dan dapat mengendalikan hawa nafsu, dan untuk selebihnya dapat dibaca sendiri di makalah kami. Dan untuk penjelasan tentang makanan halal dan minuman halal dan haramnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Lulu Utami. Untuk sekian itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila dari saya sendiri ada kekurangan dan kurang lebihnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Lulu Utami untuk melanjutkan presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Utami. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman halal haram. Yang pertama yakni makanan dan minuman halal. Secara etimologi, makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut. Sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Selanjutnya, halal secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan syariat Islam. Contoh makanan yang hukum mengonsumsinya halal antara lain adalah yang pertama yakni ayam, yang kedua kambing, yang ketiga unta, yang keempat buah-buahan, yang kelima sayur-sayuran, yang keenam air mineral, yang ketujuh ikan, selanjutnya belalang, sapi, dan yang terakhir ialah kerbau. Selanjutnya ialah minuman halal. Minuman halal ialah minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam. Adapun minuman yang halal pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Yang kedua yakni makanan dan minuman haram. Haram secara etimologis adalah sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi. Dalam istilah hukum Islam, haram bisa dipandang dari 2 segi. Pertama, yakni dari segi batasan dan esensinya, dan kedua dari segi bentuk dan sifatnya.
Yang selanjutnya, pembagian hukum haram dibagi menjadi dua macam, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Yang pertama, haram li zatihi, yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Quran dan hadis bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat esensi kerjaan itu sendiri, berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial. Sedangkan haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Larangan untuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, bangkai, darah babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, darurat. Darurat dalam hal ini ialah darurat apabila membahayakan salah satu dari 5. Membahayakan agama, membahayakan jiwa, membahayakan harta, membahayakan akal, membahayakan keturunan. Disebut darurat adalah ketika membahayakan, kita sangat butuh, bahkan kita tidak lakukan bisa membahayakan. Maka darurat adalah syarat yang pertama bolehnya memakan bangkai. Darurat dalam artian sudah tidak adanya makanan yang lain. Misalnya, seseorang tersesat dan tidak ada makanan apapun, adanya hanya bangkai tikus. Kalau kita tidak makan ini, kita bakalan mati, maka ini termasuk darurat. Selanjutnya ialah minuman haram. Minuman haram pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Jenis minuman haram dalam Islam ialah minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa adanya manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jenis makanan tertentu, pasti ada hikmah dan manfaatnya. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, maka ada beberapa manfaat yang kita peroleh, antara lain mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Yang ketiga, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah, terhindar dari segala jenis penyakit, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, menjaga hati beserta akal sehat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kita ke surga. Di samping adanya manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka ada pun akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Mengutip buku Al-Asyariyah, jurnal kajian keislaman, salah satu akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ialah melemahnya panca indera dan tidak berfungsinya berbagai macam anggota tubuh yang penting seperti jantung, paru-paru, hati, mata, ginjal,
dan gangguan urat syaraf. Makanan dan minuman haram juga berakibat buruk pada akal jiwa manusia. Orang yang sering makan dan minum yang haram akan menurunkan tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikirnya. Mereka juga sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti berbohong, mencuri, dan berbuat fitnah kepada orang lain. Oleh karena itu, maka kita harus menghindari dan menjauhi makanan dan minuman haram. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.